Seminggu kemudian, sudah seminggu sudah Aatep jualan dan jualannya laris manis. Tapi ketika jualannya semakin laris, beberapa hari ini Opik malah jarang menemaninya. Selain sibuk kembali kerja di kantor propertinya, Opik juga masih saja berhubungan dengan para pelanggannya. Aatep kecewa, seperti sore ini. Setelah pulang kerja dan Aatep hendak tutup lapak, Opik tak langsung pulang. Opik mengirimkan pesan jika dia harus melayani pelanggan yang membo-nya. Aatep kecewa, jangankan pas pulang kerja, ketika istirahat saja dia tak menyempatkan untuk pulang dan beristirahat di lapak Aatep. Aatep merasa jika Aatep dipermainkan, Opik hanya janji-janji manis saja. Udah mau tutup? Tanya Ajil. Iya Jil, kan udah habis semua. Kenapa? Dari tadi tak liatin kok murung aja, padahal jualannya ramai. Aatep sakit? Oh, enggak Jil, saya teh kepikiran jeung si Opik. Kenapa dari tadi dia gak pulang-pulang? Istirahat katanya mampir, tapi malah ketemuannya sama langganannya. Sabar ucap Ramdan prihatin. Tadinya teh saya rek berusaha sabar, tapi lila-lila teh tetep wae teu aya perubahan. Saya teh naonnya, saya akuin saya bersyukur saya dicanda ka Jakarta jeung si Opik. Tapi saya teh rek ka Jakarta selain ngarubah nasib karena saya teh resep jeung si Opik. Makanya saya hayang ngilu jeung si Opik. Tapi saya keur ngilu juga karena perjanjian saencana jeung Opik. Kalau dia janji, dia rek berhenti digawe keur begituan dan kerja nu halal. Kamu ngerti Dan? Ngerti Jil? Muhun ngerti. Aduh, ampurannya saya jadi nyerocos, jadi curhat masalah rumah tangga. Entah nanaon ora opo-opo, cerita aja biar lega. Lagian kan kita udah kayak saudara, ya kan Dan? Mohon semoga Opik segera menepati janjinya. Saya teh kudu kumahanya ame si Opik bisa nepatkeun janjina. Naon saya kudu balik deui ke Garut. Ulah kitu atuh karena mulai merintis di dieu dan di jualan geus laris manis. Sayang atuh Iya sih, saya jadi bingung sekarang. Ya sudah, saya keur balik heulanya, gerah rek mandi. Ya sabar ya Iya, nuhunnya, matur suwun tenan lu Cil. Dan ya sami-sami. Ada pembeli. Empok, nyari apa? Teriak Jul. Nyari sendal nih, sendal aye putus. Untung sendalnya, bukan cintanya ya Empok. Nah, itu dia. Bang Jul, sini, aku mau tanya, ucap Ramdan. Oh, iya bos. Dah, biar aku yang handle bang, ucap Ajil. Thanks. Silakan Pok, mau nyari sendal yang model gimana? Yang murah-murah aja, tapi kuat dan tahan lame. Bentar ya, gue lihat-lihat dulu. Ya Mpok. Ketika pembeli tadi berjalan mendekati etalase tempat kasir dan masih mencari dan memilih-milih model sendal jepit yang cocok, si Mpok tadi tak sengaja mendengar atau menguping pembicaraan Bang Jul dan Ramdan. Bang, aku seneng deh. Bang Jul beneran jalani tantangan dari aku. Gimana? Setelah seminggu pacaran sama Bang Ben. Cie. Oh iya, nih sesuai janjiku, ini bonus buat Bang Jul. Ucap Ramdan menyerahkan amplop uang pada Bang Jul. Namun bukannya Bang Jul senang menerima amplop, Bang Jul terlihat seperti ragu-ragu. Bos, kayaknya Ayah gak bisa nerima duit ini deh. Kenapa? Kan sesuai janjiku sama Bang Jul. Iya sih, tapi gue ngerasa gak enak dan ngerasa dosa. Kalau abang gak pengen dosa, abang lanjutin aja pacaran beneran. Atau abang mulai suka dan nyaman sama Bang Ben. Iya, udah jangan dipikir, ambil uangnya. Ucap Ramdan yang memaksa menyerahkannya amplop pada Bang Jul. Dan Bang Jul mau tak mau menerima amplop pemberian Ramdan. Meski mukanya masih penuh keraguan. Mas, berapa nih? Oh, ada harganya Pok, di belakangnya. 40.000. Oh iya. Ya udah, ini aja deh, atuh warna hijau.
Mau ayo langsung pakai aja. Nih ya, duitnya pas. Makasih, Mpok. Ye, sama-sama. Di sebuah hotel. Malam ini Opik sedang bersama seorang laki-laki di sebuah hotel. Opik merokok setelah berhasil melayani Boti hidung belang. Sedari tadi Opik merasa gelisah memikirkan Aatep. Sudah berkali-kali pesan dan panggilan Aatep terpaksa Opik abaikan. Tapi mulai hari ini juga Opik sudah benar-benar memantapkan diri untuk berhenti mencari cuan panas ini. Dan pelanggan yang sedang tergeletak puas mengatur nafas merasakan sisa-sisa kenikmatan saat ini adalah pelanggan terakhirnya. Ya, Opik akan memenuhi janjinya pada Aatep tersayang. Opik tak mau mengecewakan Aatep lagi. Opik mencoba menghubunginya, tapi Aatep justru menolak panggilannya. Opik panik. Opik mencoba mengirimkan pesan. Jika ia pulang telat, Aatep hanya membaca, tapi tak membalas. Malam hari kemudian, malam ini tepat pukul 8 malam. Di toko Ramdan, Ajil, dan Bang Jul sedang melayani pembeli toko sendal dan sepatu yang sedang ramai-ramainya. Dan ketika sedang sibuk melayani pembeli, Ramdan melihat mobil Jody, cowok yang menabrak Aatep, datang kembali ke tokonya. Lalu masuk ke toko. Ramdan pun melayani langsung. Jody, Mas, saya mau cari ikat pinggang. Oh, ada sebelah sini silakan. Ini nu alus Mohon, saya suka ini. Saya ambil 2. Oh iya, 500.000 Uang pas ya? Iya makasih. Oh iya, Aatep sudah tutup. Oh iya, tadi sore udah habis. Memangnya nggak cat dulu tadi? Belum, tadinya saya mau surprisein dan langsung datang. Karena saya mau borong rujak, tapi udah tutup. Kira-kira Aatep keluar nggak sama Opik? Oh, Opik sih belum pulang kerja kayaknya. Aatep ada kok di apartemennya. Telepon aja kalau mau ketemu. Oke, memanggil Aatep. Ente diangkat-angkat. Oh, sekedapnya saya liatin dulu Aatepnya. Iya, terima kasih. Cil, engko nek ono sing bayar, kasih rono sik yo. Iso kan? Nek nggak debit kon ngenteni aku. Kowe arep nyang ndi? Arep nyelok Aatep diluk wae. Oke. Ramdan pun menyeberang mencari Aatep di apartemennya. Jody sendiri tersenyum menyapa Ajil, lalu keluar toko dan duduk di kursi yang ada di lapak Aatep. Dan tak lama kemudian, Ramdan datang dengan membawa Aatep yang tersenyum kepada Jody. Jody pun langsung sumringah dan beranjak dari tempat duduknya. Jod, tos lami di dia. Oh, baru aja Aatep, Jody, saya asup ka tokonya. Mohon mas, makasih, ucap Jody. Iya, sama-sama. Suwon Yandan. Iya santai. Ampurannya HP saya tadi mati. Kamu teh kunaon kon teu ngabarkeun heula mau kesini. Kata Ramdan kamu mau beli rujak. Rujaknya teh udah habis. Isuk ka dia deui nya. Kesini lagi ya besok. Ya pasti. Nggak sibuk nih. Ente, tadi teh saya habis prepare pakai jualan besok. Kamu neangan naon? Tos belanja. Mohon cuma nyari ikat pinggang sama sekaligus nyari Aatep. Oh gitu, aya naon? Ente naon kangen wae jeung Aatep. Oh, nuhun, saya teh jadi GR. Kumaha kakina? Alhamdulillah, tingali udah bisa pakai jalan enak. Kalau pincang teh saya emang dari sananya. Ente naon? Mohon dibalik kekurangan Aatep kasep pisan. Kamu teh udah 2 kali bilang gitu. Saya jadi malu. Punya wajah Asep kenapa malu? Kamu bisa aja. Beneran gak sibuk? Beneran atuh. Kunaon? Kamu nanya gitu? Kalau gak keberatan, saya mau ngajak Aatep keluar sebentar. Cuma sekedar makan malam aja kok. Apa boleh? Seketika Aatep terdiam dan tak langsung menjawab ajakan Jody. Aatep merasa tak enak jika harus keluar tanpa sepengetahuan Opik.
Tapi jika mengingat sikap Opik yang mengabaikannya dan lebih memilih berkencan dengan pelanggannya, itu membuat Atep berpikir ulang. Opik aja bisa kencan dan tidur bersama lelaki lain. Kenapa Atep tak bisa? Meskipun hanya sekedar makan malam. Dan tidak lebih. Toh Atep tak ada niat macem-macem. Atep hanya menerima ajakan orang baik yang sudah bertanggung jawab kepadanya. Juga ingin menambah teman di Jakarta. Apa salahnya? Nambah teman, nambah saudara. Apa salahnya? Kumaha? Maaf, sampai ngelamun. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa kok. Saya juga nggak enak. Takut ada yang marah nanti. Oh, nggak apa-apa kok, enten naon. Hayu atuh, ulah khawatir. Kan kita cuma mau makan malam. Kebetulan saya teh juga belum makan malam. Seriusan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, hayu. Hayu Jody pun membukakan pintu mobil untuk Atep. Dan Atep pun masuk ke mobil. Dan mobil pun jalan. Di toko sendiri, Ajil menghampiri Ramdan yang baru saja selesai transaksi mengasirin pembeli. Dan lihat, apaan sih? Tuh, Atep dibawa Jody naik mobil. Mereka kemana ya? Jangan ngurusin urusan orang, biarin aja. Itu haknya Atep, mau jalan atau enggak. Dan kalau dipikir-pikir juga, kasihan juga Atep. Tapi kita jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Iya sih. Lah nanti kalau Opik golek piye? Ya kita jujur aja, Atep jalan sama Jody. Iya juga sih. Mas bos, Atep selingkuh ya? Sama yang nabrak dia? Hus, Bang Jul gak boleh ngomong kayak gitu. Keluar belum tentu selingkuh. Udah gak usah ngurusin urusan mereka. Dan ingat, jangan sampai memperkeruh suasana. Nanti kalau Opik pulang dan nyariin, ya bilang aja jujur keluar sama Jody. Tapi gak usah nambahin dan gak usah ngurangin. Sesuai fakta di lapangan saja. Iya mas bos, ngerti. Ya udah, siap-siap bentar lagi tutup, ucap Ramdan. Dan semua mulai bersih-bersih, beres-beres karena toko akan segera tutup. Dan ketika sedang persiapan tutup, HP Bang Jul berbunyi. Anjing. Sorry bos, gue izin ke tempat band dulu. Bang Jul, ada apa? Ramdan dan Ajil heran ketika melihat Bang Jul dengan muka paniknya. Tiba-tiba langsung keluar begitu saja membawa motornya ngebut hendak menemui Bang Ben. Dan kenapa? Jombo kok takon aku? Aku kan dari tadi di sini. Mana aku tahu? Ada-ada aja pertanyaanmu. Kau judes lagi sih sama aku? Aku kan cuma nanya. Kamu jawabnya kayak orang darah tinggi, selalu nyolot. Ya sayang, maaf. Mungkin ikut panik. Maaf ya. Aku udah minta maaf loh. Kamu sekarang yang ngambek. Aku tahu. Biar kamu gak ngambek. Apa? Ramdan tak menjawab. Ramdan tiba-tiba berlari ke depan, lalu membalikan tulisan buka menjadi tutup. Kemudian menutup rolling door. Dan menghampiri Ajil yang sedang menyapu lantai. Dan Ramdan merampas sapu di tangan Ajil yang membuat Ajil bengong. Nanti dulu nyapunya. Kamu nyapu aku dulu ya. Cups. Di rumah Ben, motor Bang Jul sampai di rumah Bang Ben. Dan ketika sampai, Bang Jul melihat Babe hendak keluar jalan kaki bersama tetangganya. Be, mau kemana? Nih ke sebelah nonton bola, kebetulan lo dateng. Si Ben dari tadi bertape aja di kamar. Tahu tuh anak kenapa? Temuin noh di kamarnya, gedor aja. Iya Be, makasih. Bang Jul pun buru-buru masuk ke rumah dan menuju kamar Ben. Lalu mengetuk pintu. Ben, buka pintunya. Jangan berani nginjakin kaki lo di rumah gue. Jangan berani nunjukin muka lo di depan gue. Gue gak sudi kenal manusia bangsat kayak lo. Dengerin gue dulu. Gue tahu lo marah sama gue. Tapi lo gak bisa marah kalau lo belum dengar penjelasan gue. Gak ada yang perlu dijelasin. Ada. Buka. Kalau gak buka, gue dobrak nih pintu. Gue gak peduli satu RT heboh. Lihat kita berantem. Cekrek. Bang Ben pun membuka pintu kamarnya. Mau lo apa sih? Mau gue? Ya mau jelasin lah. Gue tahu lo marah gara-gara fitnah si Empok. Itu bukan fitnah. Ini rekaman lo, suara lo.
lo gak usah ngelak. Iya gue akuin, tapi rekaman suara ini gak full. Lo gak tahu endingnya gimana. Simpo kagak kasih tahu kalau gue sempat nolak pemberian bos. Tapi tetap lo terima kan? Itu artinya lo manfaatin gue. Lo manfaatin gue doang hanya demi cuan. Bang Ben seketika menonjok muka Bang Jul. Bang Jul terdiam. Bang Jul tak membalas. Bang Jul membiarkan agar hati Bang Ben puas. Bang Jul menatap Bang Ben, lalu kemudian menarik tangannya. Ikut gue. Lepasin. Ikut gue. Bang Jul menarik paksa tangan Bang Ben dan membawanya keluar menuju motor. Naik. Ngapain? Gue bilang naik. Kalau enggak gue teriak nih biar babe tahu. Lo ya. Bang Ben mau tak mau terpaksa naik ke motor Bang Jul. Dan Bang Jul langsung membawa Bang Ben ke toko. Dan sampai ke toko malah tutup. Diam, tunggu di sini. Bos. Iya bentar. Jangan masuk. Bentar. Teriak Ramdan yang suaranya terlihat panik. Dan di luar sendiri, Bang Ben terlihat kesal pada Bang Jul. Dan tak lama kemudian, Ramdan sembari merapikan baju dan celana yang berantakan kemudian membuka rolling door bersama Ajil. Bang Ben. Dan ada apa Bang Jul? Bos, sorry bos, gue gak bisa nerima duit lo bos. Kenapa? Gue gak bisa terima itu, karena mulai saat ini gue gak mau ngibulin Ben, dan gak mau ngibulin diri gue sendiri. Maksud Bang Jul, ini kan cuma tantangan, bercandaan. Ya tapi jadinya yang tadinya gue bercanda, akhirnya gue jadi suka beneran sama si Ben. Ucap Jul melirik Ben. Gak mau uang ini milik Bang Jul. Ambil, atau kasih Bang Ben aja. Ya udah, Ben, uang ini gue kasih lo aja ya, sebagai hadiah buat lo, atas permintaan maaf gue. Ambil. Gak, gue emang butuh duit, tapi gue gak gila duit. Dan gue gak mau nerima uang panas, uang haram dari hasil nipu, ngibulin orang. Ben, uang ini bukan uang hasil nipu, karena gue udah gak nipu lagi, karena gue bener-bener sayang sama lo, sumpah. Serius Bang Jul. Bang Ben, terima uangnya. Bukankah ini yang ditunggu-tunggu sama Bang Ben selama ini? Ben, gue jujur, gue awalnya cuma main-main, gue cuma penasaran, tapi lama-lama gue jadi kualat, gue jadi nyaman sama lo. Dan gue pikir-pikir juga, gue terharu pas babe selalu lapor sama gue kalau lo kagak pernah jalan sama siapapun kalau gak sama gue. Lo selalu nungguin gue tiap hari. Segitunya lo sama gue Ben. Lo tahu gak, gue baru sadar, ternyata gue baru ngerasain rasanya dihargai, rasanya dicintai, dan gue serasa dibutuhkan. Dan itu gue senang. Makasih Ben. Dan dari lo gue belajar bahwa mencari pasangan itu gak peduli jenis kelamin, yang penting nyaman. Dan gue nyaman sama lo. Please, maafin gue ya. Enggak, gue gak percaya. Kalau gue gak beneran sayang sama lo, hari ini juga lo udah gue putusin dari tadi. Karena hari ini batas perjanjian gue sama si bos, pas 1 minggu. Ucap Bang Jul tegas. Dan Ramdan mengangguk-angguk memberi dukungan dan meyakinkan pada Bang Ben. Namun Bang Ben tetap diam dan bingung, yang membuat Bang Jul tak tahan lagi. Ya udah, terserah kalau lo gak percaya. Oke, gak apa-apa. Yang jelas, mau lo nolak atau nerima gue tetap nolak uang itu. Bos, gue pulang, gue capek. Ucap Bang Jul hendak naik motor. Bang Jul, duitnya. Sorry bos. Jul, kalau lo balik, gue pulang gimana? Bodo amat, jalan kaki sono. Gue males sama orang yang gak percaya sama gue. Ya udah, gue percaya. Beneran? Ya. Pluk. Makasih ya. Bos, diterima. Ye, selamat. Nih, ambil duitnya. Ben, ambil duitnya. Ini sebagai kompensasi rasa gak enak hati gue sama lo. Sebagai rasa minta maaf gue sama lo. Enggak itu uang lo. Ambil, ini jadi hak lo. Ambillah, bisa dipakai buat beli obat babe. Iya Bang Ben,
Anggap aja itu hadiah dari kita di hari jadian kalian. Ya sudah, gue jadi gak enak. Tapi makasih ya Dan. Sama-sama, salam buat Babe ya Bang. Iya Dan, makasih. Bos, gue balik ya. Gak ikut beres-beres malam ini. Gue mau mojok dulu sama Ben. Emang Mas Bos aja yang mojok sama Mas Ajil barusan? Iya, Bang Jul ganggu aja. Padahal lagi dikit. Ucap Acil yang membuat Ramdan malu. Cil, buka aib. Ya udah, tutup lagi rolling door-nya bos. Ya, Dan gue balik ya, makasih. Iya Bang Ben. Bang Jul dan Bang Ben pun pulang. Dan Acil garuk-garuk batangnya di depan Ramdan. Seraya memberi kode. Dan, lanjut. Ya, keduanya kembali menutup rolling door dan melanjutkan persetubuhan di antara sendal dan sepatu. Di sebuah kafe. Malam ini di sebuah kafe, Aatep dan Jody sedang makan malam bersama. Keduanya pun terlihat makan sembari bercanda satu sama lain. Aatep merasa nyaman berteman dengan Jody. Ternyata Jody orangnya asik juga. Saking asiknya sampai Aatep bisa melupakan sejenak rasa kesalnya pada Aopik. Nambah makasih, udah kenyang. Kapan-kapan, apa saya boleh kalau AA pulang kampung, saya main ke kampung AA? Boleh atuh, tapi kan saya baru di Jakarta. Mungkin pulangnya lebaran, atau nanti tahun baru pas libur, baru bisa pulang kampung. Ngumpulin duit dulu. Oh, ya A. Opik, kamu teh kumaha bisa aya di dia? Set, pulang. Pik, tunggu bentar. Pik, lepasin Aatep. Jangan main kekerasan, ini tempat umum. Jangan bikin rame. Lo siapa? Jangan coba-coba ikut campur urusan gue. Karena gue udah gak punya urusan sama lo, termasuk bokap lo. Dan mulai sekarang, jangan ganggu Aatep. Karena gue udah gak gangguin bapak lo. Pik, pelan atuh, kaki saya masih sakit kalau jalan cepet-cepet. Set. Opik yang gemas akhirnya menggendong Aatep dan membawanya masuk ke mobil. Dan mobil pun jalan. Dan di dalam mobil, Opik terlihat marah dan kesal. Juga dengan berkendara yang cukup ngebut, yang membuat Aatep takut. Pik, kamu teh kumaha nyetirna? Pelan atuh, kalau sampai nabrak kumaha? Opik sebel sama AA diam-diam keluar jalan sama dia. Dari tadi dihubungin gak bisa, ternyata AA selingkuh. Opik, kamu ulah asal fitnah atuh. Saya teh berani sumpah saya teh selingkuh. Saya teh cuma diajak makan malam, gitu we. AA polos atau bodoh? Ya pasti awalnya ngajak makan, tapi lila-lila teh ngajak ngewek. Pik, saya teh bersumpah, entah ayana naon jeung Jody. Kamu teh kumaha marah-marah jika kieu? Harusnya teh saya yang marah sama kamu. Saya dari tadi nunggu kamu pulang, tapi kamu gak pulang-pulang. Udah beberapa hari ini kita seperti gak ada waktu. Kamu teh sibuk sama langganan kamu. Padahal kamu udah janji mau berhenti. Mana? Omong doang. Saya kerja, ngerjain pantat orang, Kunaon? Kamu teu terima? Kenyataannya kan, kamu lebih memilih pelanggan kamu daripada saya. Kalau kamu bisa jalan sama orang lain, kenapa saya enggak? Jadi balas dendam sama saya. Iya, saya kecewa sama kamu yang egois. Nggak pantas balas dendam ke saya ya. Karena saat kenal saya, sudah tahu kerjaan saya seperti ini. Dan nerima saya. Dan nggak pantas bicara seperti ini sama orang yang sudah berjasa bawa ke Jakarta. Tapi teh kamu udah janji kalau saya ikut ke Jakarta, kamu bakal berhenti kerja jelek. Kenapa sekarang kamu yang nyalahin saya? Bukan nyalahin, setidaknya tahu diri dan tahu berterima kasih sama orang yang udah bawa ke Jakarta. Bukan malah ngatur-ngatur hidup saya. Maksud saya, Aatep seketika merunduk saat mendengar ucapan Opik yang sangat menusuk hatinya. Rasanya sakit bercampur kecewa. Juga ada penyesalan di dalam hati Aatep saat ini. Aatep benar-benar tak menyangka sikap Opik berubah dan tak semanis seperti sebelumnya.
Padahal Atep bertujuan membuat Opik agar lebih baik. Namun ternyata kita tidak akan bisa merubah seseorang jika orang itu tak mau merubahnya sendiri. Atep pun pasrah. Opik, maaf, saya nggak bermaksud marah sama AA. Saya cuma ngerasa nggak suka apabila dikekang. Maksud saya, entah naon, saya ngerti, saya yang salah. Maaf kalau kamu ngerasa terkekang karena sikap saya. Atep merunduk, meneteskan air mata. Atep tak berani menatap wajah Opik. Pandangan matanya tertuju di jalan raya. Entah apa yang ada di pikiran Atep. Yang jelas, wajahnya terlihat murung. Opik merasa serba salah. Tapi mulut Opik serasa berat. Takut-takut salah ucap lagi. Mobil Opik pun sampai di apartemen. Opik membukakan pintu mobil Atep. Atep terlihat berjalan buru-buru masuk ke apartemen dan diikuti Opik. Dan begitu masuk ke apartemen, Atep tiba-tiba mengambil tas besar, lalu tiba-tiba memasukkan pakaian dan semua barang-barangnya. Mau ngapain? Stop. Lepasin saya. Enggak. Jelasin, mau ngapain? Kan seperti harapan kamu. Maksud Saya sadar. Dari awal saya terlalu banyak berharap sama kamu. Harapan saya terlalu tinggi. Sampai saya pengen ikut kamu. Tapi ternyata kamu gak ikhlas bantu saya cari kerja di Jakarta. Kamu nyesel bawa saya ke Jakarta. Kamu ternyata gak sesayang itu sama saya. Saya nyesel. Tahu gitu enak gak enak saya tetap saja di kampung daripada saya di dia. Malah jatuhnya bikin beban kamu, ngerepotkan kamu. Kamu merasa tertekan karena saya. Saya gak mau ngekang kamu. Jadi lebih baik saya kembali ke kampung saja. Kamu bebas tanpa ada yang melarang-larang lagi. Saya tahu diri saya siapa. Saya di sini cuma numpang hidup sama kamu. Jadi saya tidak pantas nyuruh-nyuruh kamu agar nurutin kemauan saya. Saya juga tahu diri saya siapa. Saya tidak bisa merubah kamu untuk menjadi seseorang yang saya mau. Meskipun saya berniat baik. Tapi niat baik seseorang tak selalu dapat diterima dengan baik pula oleh orang lain. Jadi, jadilah dirimu sendiri seperti sebelumnya. Saya tidak akan ikut campur lagi urusan kamu. Lakukan apapun sesuka dan semau kamu. Ini uang kamu, saya kembalikan. Dan saya lebihkan. Terima kasih, nuhun pisan. Kamu sudah kasih saya pelajaran. Saya pamit. Lepaskan, saya mau pulang. Gak bisa, saya gak akan biarin pulang. Rumah di sini sama saya. Ucap Opik merampas tas Atep, lalu membuka tasnya dan mengembalikan pakaian Atep ke lemari pakaian Opik. Juga mengeluarkan barang-barang Atep. Pik, saya gak mau ganggu-ganggu hidup kamu deui. Biar kamu bebas seperti sebelumnya, sebelum kenal dan ketemu saya. Opik seketika memeluk Atep. Ampurannya, dengekkan Abdi, dengerin saya baik-baik. Saya sudah berhenti malam ini juga. Buat jangan ngomong dulu sebelum saya selesai ngomong. Atep nu kasep, mulai ayeuna saya udah stop kerjaan saya di luar dan juga sekaligus di kantor. Karena ada orang-orang di kantor yang juga pelanggan saya. Jadi saya memutuskannya untuk mencari kerja yang baru saja. Saya juga blokir semua kontak-kontak hitam agar tak ada yang mengganggu saya dan Maafin Opik ya. Opik gak bermaksud nyakitin Opik cemburu. Itu karena Opik gak mau sama cowok lain. Jadi jangan ada kepikiran balik ke kampung. Kecuali sama saya. Kamu serius? Kalau saya mengecewakan lagi, saya janji saya gak akan cegah kembali ke kampung. Nuhunnya, saya sayang sama kamu. Maafin saya kalau saya juga terlalu ngekang kamu. Enggak, enggak ngekang. Saya justru butuh yang bisa membantu saya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Mohon Abdi bogoh ke Atep. Ngewe yuk. Hayu.
Keduanya pun bercinta kembali merayakan suasana yang baru. Happy ending.